Dari jauh-jauh hari sudah sering saya ingatkan. Segera bicara sama Tuti. Kalau sudah jadi begini, kita tinggal menunggu ledakan yang lebih dahsyat. Bom waktu itu sudah mulai berdetak. Saya pusing Pak Ustadz. Saya lebih pusing lagi. Ketiban gajah kamu baru tahu. Mak bangga sama kamu, Cuk. Kamu memikirkan Tuti. Kamu peduli sama sahabat kamu. Cucu nggak mau ngecewain Entut, Mak. Cucu Sebenarnya kamu nggak salah kalau menerima cintanya Alex. Tapi pasti itu teh bakalan nyakitin hatinya Entut, Mak. Cucu lebih baik. Iya, Mak paham. Soal Clara itu nggak ada hubungannya sama kamu. Jadi kamu jangan terlalu merasa bersalah, Cuk. Tapi Mak, cucu Beli makanannya di mana, Cuk? Enak ini. kalau enak teh kenapa nggak dimakan atuh, Mak? Mak masih kenyang. Tadi katanya emak lapar. Memangnya emak bilang begitu? Mak, sok bikinan Dede enak. Dedeh makin pintar masaknya. Tapi jangan bilang-bilang Cuk sama Dedeh. Nanti Dedeh nggak mau lagi bawain sop buat emak. Mak. Alex, Cek, saya nggak bermaksud, Cek. Cece udah tahu ini bakal terjadi dari jauh-jauh hari. Cek, Cece tahu kamu nggak cinta sama Entut. maksud saya... Gak usah ngerasa bersalah, Alex. Sekarang lebih baik kamu pulang, ya? Cek, boleh nggak saya ketemu sama Tuti sebentar aja? Rasanya lebih baik tidak. Kamu pulang aja dulu ya. Iya, Cek. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita makan di sini, Pak. Oh iya, kita orang kaya, makannya harus di restoran. Tapi Papa mau lihat dulu, kalau misalnya nggak mahal, kita keluar lagi. Papa males kalau makan di restoran murah atau rada-rada mahal gitu. Harus mahal sekalian. Pak, tapi tadi kan kata kakek kalau ada uang sisa harus dikembaliin, Pak. Ini pakai uang Papa, bukan uang kakek. Ya, yuk. Yuk. Debbie, jangan duduk dulu. Capek, Pak. Ya udah, ntar dulu. Papa mau nanya dulu ya. Selamat sore, Pak. Sore. Neng, ada makanan yang paling murah nggak di sini? Berapa tuh? Yang paling murah? Sebentar ya, saya cek dulu. 20.000, Pak. 20.000. Kalau yang paling mahal berapa? 63.000, Pak. Cuma 63.000. Kalau yang lebih mahal lagi ada nggak? Itu sudah yang paling mahal, Pak. Soalnya kalau terlalu mahal, kita khawatir nggak terjangkau oleh konsumen. Ya udah kalau gitu, hidangin aja semuanya ya. Semuanya, Pak. Oh ya semuanya dong. Emang yang di sini yang paling mahal ada berapa hidangan sih? Di sini ada 3 menu, Pak. Cuma 3. Ya udah kalau gitu pesan semua ya. Baik, Pak. Silahkan duduk.
Debbie duduk. Katanya restoran mahal, paling mahal cuma 63.000. Restoran apa? Udah, kagak usah dipikirin Bang Dadang mah. Biarin aja. Dari tadi Tante Jenab juga di toko, nungguin kagak nongol-nongol. Biarin aja udah. Bagaimana kerjaannya? Udah betah belum? Dari pertama juga Claudia teh udah betah, Tante. Alhamdulillah, bagus deh. Tante, babenya Tante nyuruh makan terus ya? Iya, pasti begitu. Emang babenya Tante orang kayak begitu. Mau kata ada siapa kek, ada tamu, ada tetangga, saudara, siapa aja di deket dia disuruh makan pasti. Rumah Tante makanannya teh banyak banget. Claudia berlebihan banget sih. Ya emang, soalnya kan kita bisnis catering. Kalau nggak buka catering juga banyak. Ah enggak. Ya udah deh, yuk Tante Jenab antarin yuk. Iya Tante, yuk. Debbie, dimakan nih, makanan restoran nih. Ini juga dimakan, Pak. Ya nih, makan yang banyak ya. Lihat tuh Entin, makan banyak sampai gendut. Karena dia terlalu banyak makan di rumah kita. Coba kalau makan di rumah sendiri, nggak tahu deh tuh. Oma makannya sedikit, Pak. Nggak banyak. Ya kalau di depan kita, Debbie. Kalau kita nggak ada, waduh, ambil nasi sendiri, ngambil lauk sendiri, makan di kamar dia. Udah, sekarang makan. Habis ini kita pulang ya. Oh iya, Pak. Kemarin waktu Pak nggak ada, Papa kemana? Oh, kan ngurusin itu, bisnis besar. Kok nggak ngasih tahu Debbie sih? Ya udah Debbie. Debbie nggak usah nanya-nanya. Pokoknya Debbie nikmatin aja hasilnya nanti ya. Emang Papa bisnis apa? Ya pokoknya bisnis besar lah ya. Bisnis apa sih, Pak? Debbie, udah. Ini waktunya makan. Kalau waktunya makan jangan nanya-nanya. Makan aja yang banyak. Ayo makan. Dari jauh-jauh hari sudah sering saya ingatkan. Segera bicara sama Tuti. Kalau sudah jadi begini, kita tinggal menunggu ledakan yang lebih dahsyat. Bom waktu itu sudah mulai berdetak. Saya pusing, Pak Ustadz. Saya lebih pusing lagi. Tuti pasti akan kesini. Tuti itu sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri. Saya sangat sayang sama dia. Saya selalu melindungi dia dari siapapun, termasuk Tisna. Tapi kalau urusan cinta, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya minta sama kamu segera berterus terang sama Tuti. Supaya dia merasakan sakit yang lebih dari sekarang ini. Maafin saya, Pak Ustadz. Kalau saja kamu melakukannya lebih cepat dari yang saya minta, pasti tidak akan begini kejadiannya. Pak Ustadz. Kalau saja bukan kamu, Alek, sudah saya usir dari rumah saya. Emangnya harus pergi hari ini juga, Tut? Yuk, Moms. Aku aja udah gak kuat lagi. Aku gak mau tinggal di Ciraos, Moms. Tut, kamu itu cuman... Moms, aku maunya pergi sekarang. Ya udah, iya. Mama siap-siap dulu. Mama ganti baju, ya? Moms. Kenapa sih, Moms? Encut sama Alex jahat bingit sama aku. Kalau menurut Mama, Alex itu bukannya jahat, tapi dia bingung.
Harusnya Alex bilang aja dari awal kalau Alex nggak suka sama aku. Akunya jangan dikasih harapan palsu terus, Moms. Kalau Alex jujur dari awal, pasti rasanya nggak akan sesakit ini. Kenyang ya? Papa kali yang kenyang. Ya, kamu salah sendiri, suruh pesen yang banyak. Nggak mau. Yuk. Ini pegang. Dah. Tante, Claudia di sini aja ya? Nih ya? Oke. Ya udah. Tapi inget ya Claudia, besok Tante Jenap jemput tapi jalan kaki ya. Tante maaf, memangnya Tante nggak capek ya bolak-balik terus? Kagak, Tante Jenap kagak capek, biasa aja. Tante teh memang baik. Ih, Claudia berlebihan. Tante Jenap tuh biasa aja Claudia. Cuman Tante Jenap kepengen Claudia itu bener-bener belajarnya, ya? Insya Allah Tante. Tante, terima kasih ya udah ngasih Claudia jalan. Claudia, kalau bilang terima kasih itu jangan sama Tante Jenap. Terima kasih sama Allah, karena Allah udah kasih jalani semuanya. Ya, udah diatur. Ya Tante. Hei, astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa berhenti? Tuh lihat tuh, anak gua papa. Bukannya jaga toko, malah keluyuran pamer-pamer mobil. Dasar norak. Claudia, tunggu ya. Ini ada orang ribet datang nih. Iya Tante. Orang ngadi-ngadi nih. Ya ampun, Bang Dadang apaan sih? Ngapain berdiri di depan mobil Aye? Aye mau lewat, minggir. Lagian kamu juga ngapain? Bukannya jaga toko, malah keluyuran pamer mobil. Dasar kampungan. Mulai sembarangan nih ngomong jadi orang. Dari tadi kemana aja? Aye udah nungguin di toko. Mana situ kagak nongol-nongol? Ya udah kalau saya nggak nongol, kamu juga jangan ninggalin toko dong. Rugi saya sebagai pemilik toko. Wah, nih orang malah nyalain Aye. Bang Dadang, inget ya, kita ini cuma partner bisnis. Jadi situ jangan ngaku-ngaku jadi bos Aye. Ya tapi saya... Apa? Itu Claudia. Emangnya kenapa? Susah naik mobil, gaya banget sih. Bang Dadang kalau ngomong jangan sembarangan. Udah sono dulu ntar deh urusannya. Ayo mau nganterin Claudia dulu. Neng, nggak usah kerajinan nganterin orang susah sekolah. Kalau nggak punya duit nggak usah sekolah. Mulai deh Bang Dadang. Jangan sekate-kate kalau ngomong. Ini urusan Ayah sama Claudia. Bang Dadang jangan ikut campur. Lah iya, tapi gara-gara anak itu kan kamu jadi nggak jagain toko saya? Itu lagi. Udah diingetin, kita ini partner bisnis. Ayah bukan karyawan situ. Ngerti kagak? Halo, Claudia. Kamu jangan enak-enakan di dalam situ, Claudia. Jangan mimpi jadi orang kaya. Jauh. Enggak kok Om Dadang. Oh bagus kalau gitu. Kalau gitu nggak usah naik mobil lagi ya. Soalnya tuh gara-gara kamu nih. Cece Jainab nih nggak jagain toko saya. Masya Allah nih orang masih aja itu diungkit. Bodoh. Udah kita pergi aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ntar dulu. Saya belum selesai ngomong ini. Apa lagi? Pak, udah Pak. Ayo kita pulang. Iya. Nah, udah sono pulang. Sik. Sama orang. Nora, sirik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Claudia, udah kagak usah didengerin mulutnya Bang Dadang.
emang mulutnya tuh ember sobek, rombeng. Gak usah didengerin ya.